Kita mulai ya dari awal. Hitungan rekonstitusi itu yang mana ya? Hitungan rekons, maksudnya apa? Rekons itu ada rekonsiliasi, ada rekonstitusi. Oh, itu rekonsiliasi ya? Rekonstitusi atau rekonsiliasi? Kalau yang di sebelah tadi ya, yang di grup itu ada rekonsiliasi obat. Rek- rekonstitusi ya tulisannya ya, saya nggak perhatikan jelas. Rekonsiliasi ya tertulisnya Kak Tiara itu rekonsiliasi, rekonsiliasi obat. Itu yang saya bilang di standar apa pelayanan kefarmasian nomor 72 tahun 2016 ya, rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat adalah pencatatan obat yang dibawa oleh pasien. Ya, jadi yang dibawa oleh pasien dan obat tersebut dititipkan di farmasi ya. Dan farmasi akan melakukan pencatatan obat itu, dicatat mana yang dilanjutkan berdasarkan advis dari DPJP. Bentuk soalnya biasanya pengertian aja sih Kak, lebih ke pengertian. Yang penting gini, kita paham untuk definisinya, untuk soal muter-muter seperti apapun ya kita pasti akan paham ya. Jadi yang penting kita pahami dulu apa itu rekonstitusi, Kak. Maaf, rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi adalah eh, bukti bahwa pasien itu menitipkan obat ke farmasi. Intinya di situ. Buktinya apa? Ada form persetujuan ya. Form persetujuan untuk menitipkan obat di farmasi. Bagaimana jika obat itu tidak digunakan? Ya nanti dititipkan. Terus kalau obatnya digunakan, maka kalau obat itu digunakan, maka ya akan ke ini apa? Obat itu dipakai, maka ya menggunakan obat yang dibawa dari pasien itu sendiri. Seperti itu. Ya, ini ya penghitungan dosis obat pada anak ya. Ini rumus dasar ya sudah paham pastinya untuk teman-teman ini kalau yang apoteker pasti sudah paham ya rumus yang untuk anak usia sampai 8 tahun ya. Ini N per N plus 12. Kalau lebih dari itu bisa pakai N per 20 ya untuk dikali dosis dewasanya. Nah, ini beberapa rumus yang lain. Nah, ini yang ditanyakan mungkin ya untuk menanyakan bagaimana penghitungan BSA-nya. BSA itu dalam meter persegi, rumusnya akar tinggi badan dikali berat badan per 3.600. Nanti coba aja untuk soal yang tadi dimasukkan angkanya sama apa tidak. Seperti itu. Untuk dosisnya, maka BSA untuk dosis anaknya ya dari dewasa itu tadi, BSA dalam meter persegi per 1,73 dikali dosis ya, dosisnya berapa. Ini untuk soal-soal tentang BSA. Ya, kalau untuk tingkatan apoteker ya rata-rata soal ini keluar ya. Ya ini contoh lain ya kan pas pertemuan sebelumnya saya bilang kan dextrosa 10%. Dextrosa 10% berarti 10 gram dextrosa dalam 100 mili air ya. Kalau ini krim 1%, berarti 1 gram krim dalam 100 gram apa namanya? Ya intinya gitu ya. 1 gram zat aktifnya dalam 100 gram eksipien ya. Saya bilangnya itu eksipien atau volume total dalam gram. Nanti ini pakai rumus ya. Ini sebenarnya pas penyederhanaan biasa ya nanti hitungan ini nggak kayaknya nggak keluar ya untuk seperti ini.
Nah, ini untuk penghitungan dosis tablet, contoh penghitungan ya mungkin untuk mereview lagi. Ya, ini penghitungan berapa tablet digoxin diperlukan untuk mendapatkan dosis 0,125 mg ya. Jika satu tabletnya 62,5 mikrogram digoxin ya. Ya, ini caranya dijadikan satuannya sama dulu ya, mikrogram 0,125 mg setara dengan 125 mikrogram. Dibagi tabletannya 62,5 ya, nanti ketemu 2 tablet ya. Ini soal yang dasar ya. Nah, kemudian ini contoh lain, seorang perawat diinstruksikan untuk menyuntikkan 100 mg penisilin. Tersedia flakon dengan label 125 mg dalam 5 ml. Berapa mililiter yang harus diberikan? Nah, ini kan yang diinstruksikan untuk menyuntikkan 150, berarti itu kan yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan berarti 150 per sediaan yang ada 125. Ya, berarti berapa mili yang harus diberikan? Ya, berarti dikali 5 ya, karena sedianya 5 mili. Sama dengan 6 mililiter. Berarti kebutuhannya berapa flakon? Ya, 2 flakon ya. Karena satu flakon aja kan nggak cukup. Ya, perlu tambahan flakon satu lagi. Ini contoh penghitungan. Nah, ini yang ditanyakan, mungkin yang ditanyakan sebelumnya ya oleh ini ya, kakak ya. Ini diperlukan larutan betadine 1:2000. Tersedia larutan 20%. Berapa banyak larutan betadine 20% untuk membuat 2 liter betadine 1:2000? Ya, 2 liter kan setara dengan 2000 ml ya. Kita samakan aja lah, satuannya biar mudah ya. 20% ya, 20% itu kan 20 per 100 atau kata lainnya 1/5 ya. 1/5. Kalau ini kita yang ditanyakan, ini kan kita pakai rumus ya. Untuk X sama dengan konsentrasi diminta dibagi konsentrasi yang tersedia. Dia yang ada dikali jumlah yang diminta. Di sini kita tahu ya jumlah yang diminta berapa. Untuk membuat 2 liter ya atau 2000. Sudah ada ya angkanya. Kemudian konsentrasi yang diminta. Ya, tersedia larutan 20%. Berapa banyak larutan betadine? 20% ya. Yang ditanyakan kan 20%-nya. Berarti 20% itu yang diminta ya. 20 20%. Kemudian yang diketahuinya berapa di sini? 1:2000. Maaf, itu yang diketahuinya ya. Berapa banyak larutan betadine 20%? Ya, diketahui kan sediaannya itu 20%. 20% ya, berarti 1/5 ya. 1/5. Kalau yang ditanyakan, yang dimintanya adalah 1:2000 ya. Itu udah langsung aja 1:2000 dibagi konsentrasi tersedianya ya 20%. Dikali volume yang diminta. Ya, nanti kalau dicoba dihitung ketemunya 5 mililiter ya.
Ya nanti ketemu, ya sudah paham ya di sini ya, ketemu hasilnya. Nah ini penghitungannya ya, dosis anak ya untuk penghitungan PSA. PSA anak per 1,7. Nah ini contoh soalnya yang tadi, PSA anak per 1,7 meter persegi dikali dosis dewasa. Tadi kan di soal itu PSA anak 0,4 meter persegi ya. Dosis dewasa 250, 250. Kalau 2019 itu kan yang untuk guru ya. Kalau saya yang 2021. Ya karena 2019 itu nakes nggak masuk adanya tes untuk P3K guru. Ya, ini ya BSA-nya 0,4 meter persegi, dosis dewasa 250 miligram. Nah, ini gampang ya, ini tinggal 0,4 dibagi 1,7 kali 250. Nanti ketemu hasilnya. Nah, itu dosisnya ya, dosis anaknya. Ya, jadi kalau yang ini harus paham ya, paham rumusnya. Tinggal dibagi 1,7. Eh, Gimana Kak? Ada yang ditanyakan? Oh iya, sudah paham. Ya, selanjutnya dosis anak ini rumus lain ya ini. Dosis anak eh, kalau yang atas kalau LB itu jarang keluar ya untuk satuannya, kita yang bawah aja. Iya, kalau dosis dewasa sama aja sih, nggak terlalu berbeda ya. Kan anak itu tinggal dikonversi dari dosis dewasa. Ini kan pada pasien ya, ini diberi pasien 40 mg dentasimin yang tersedia multidos vial. Oh, udah paham ya. Ya, ini kalau yang tipe-tipe kayak gini jarang keluar sih. Itu aja paling untuk yang dosis ini. Yang paling butuh waktu mungkin yang titrasi ya, yang titrasi tadi, yang doputamin seperti itu. Oh, yang KCL ya, penghitungan KCL. Ya, sebentar saya KCL. Ini ya Kak ya, kita sekarang bahas tentang koreksi kalium. Saya hanya kasih contoh kalium saja karena untuk pengerjaan yang lain seperti natrium bikarbonat itu sama aja ya untuk menghitung kebutuhannya. Ini ya, ini hasil lab Tuan D, kaliumnya sebentar kena ya 2,9 mili ekuivalen per liter
Dokter menginstruksikan agar dikoreksi KCl 25 mili ekuivalen dalam RL 500 cc. Harus habis dalam 6 jam. Ya, berarti 1 cc KCl kan sama saja dengan 1 mili ekuivalen. Ya, kalau dalam satu flakon itu ada 25 mili ya. Kita ingat rata-rata itu kayak KCl, natrium bikarbonat itu 25 mililiter ya isinya. Kalau satu flakon itu setara dengan 25 mililiter. Dosis yang diminta 25 mili ekuivalen. Berarti diambil KCl-nya kan sebanyak satu flakon. Ya, satu flakon kemudian di drip dalam RL 500 cc. Dalam berapa ini? Dalam 6 jam ya. Ya nanti kan tinggal dibagi aja eh ininya apa? 500 cc dibagi ada ini kan 500-nya itu biasanya volume air ya, pakai add volume akhir, pakai add ya 500 cc. Add 500 cc dalam 6 jam ya. Ini berarti kan kecepatannya 500 cc dalam 6 jam. Kemudian kalau dalam 24 jam ada berapa? 500 kali 4 ya. 2000. 2000 cc dalam 20 500 bagi 4. Oh, yang debutamin sudah ini. Iya. Iya, ini 500 dalam 6 jam. Berarti kalau dalam 24 jam bukan 500 dibagi 4 tapi 500 dikali 4. Ya apa enggak? Iya, berarti 2000 cc ya atau 2000 mili. 2000 cc dalam sehari. 2000 cc dalam sehari. Kalau kita hitung 2000 cc, kalau sehari kan 24 jam ya. 24 jam itu berapa menit? 24 dikali 60 dikali 24. 24 dikali 60. 1440. Tadi 2000 dibagi 1440. Ya, ketemu 1,4. Ya, berarti oh ini salah ini penghitungannya ini salah. Penghitungannya nggak sesuai. Harusnya 2000 ya 500 bagi 6. Oh iya, ya kalau ngitungnya per jam langsung ini bisa sih, Kak. Musik. Oh iya maaf saya kasih scroll. Ya sorry. Ini kan 500 mili dalam 6 jam ya. Kita bagi 6 kan ketemu 84 ya. Jadi 84 84 mili per jam ya. 84 mili per jam. Nanti kalau per menit ya 84 dibagi ya hasilnya sama sih benar. Ini jawabannya salah ya harusnya 84 dibagi 60 dosis. Seperti itu ya Kak. Ini salah salah penghitungan. Bukan bukan 8 tetes per menit ya. Atau kita bisa eh, menggunakan rumus ini apa? Dibalik saja kebutuhan cairan kalau 2000 iya udah benar ya berarti salah salah hitung tadi.
1, berapa ya tadi, 1,3-an lah tetes per menit ya satuannya. Gitu Kak untuk rumus ini. Kemudian kalau eh, ini ada yang ditanyakan nggak Kak? Kalau ini biasanya sih nggak sampai segitunya ya. Paling rata-rata hanya eh, kecepatan ini RL aja yang dihabiskan dalam sehari berapa kayak gitu. Oh ya, terkait ujian tadi kan ada juga untuk soal-soal standar pelayanan kefarmasian ya. Ada juga terkait petunjuk teknis ya, juknis. Sebentar saya cari juknis. Juknis, juknis pelayanan rumah sakit ya. Kalau juknis pelayanan rumah sakit ngikuti yang pernah saya share ya untuk materi-materinya. Petunjuk teknis pelayanan kefarmasian. Udah membaca ini belum Kak untuk yang materi dari saya? Juknis pelayanan di rumah sakit ya. Tadi kan memang di bukan, kalau Permenkes itu standar pelayanan. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kalau ini juknis ya, tapi di grup apoteker, kalau di scroll ke atas nanti ada ini tentang juknis pelayanan kefarmasian. Ya karena kakak kan terlambat ya masuk grupnya ya. Ya ini juknis pelayanan kefarmasian ya, ini prosesnya ada seleksi. Ya ini formulir rumah sakit disusun oleh TFT. Nah ini soal-soal kayak gini rata-rata keluar ya Kak. Yang ini eh, formulir rumah sakit disusun oleh tim farmasi dan terapi yang disepakati oleh staf medis dengan mengacu pada formularium nasional. Acuannya tetap formularium nasional, tetapi ada kesepakatan dengan staf medis ya, dengan tiap-tiap KSM. Dan formularium ini sekurang-kurangnya digajinya setahun sekali, berdasarkan info tentang keamanan dan efektivitas. Ini ringkasan dari juknisnya. Nah, ini ada tahap penyusunan formularium mengacu pada data morbiditas ya. Morbiditas berarti angka kesakitan ya, atau angka kesakitan meliputi kasus ya, kasus contohnya untuk tipoid berapa gitu ya untuk per kasusnya. Nah, ini dari KSM ya, atau staf medis apa SMF ya, staf medis farmasi atau KSM. KSM juga bisa mengacu usulan obat berdasarkan PPK, panduan praktek klinis atau clinical pathway-nya. Nanti KFT, Komite Farmasi dan Terapi, membuat rangkuman ya, atau rekapitulasi usulan obat dari semua pengusul dan mengelompokkan berdasarkan kelas terapinya. Nanti KFT membahas usulan bersama dengan KSM ya. KSM pengusul ya. Nah, nanti ditetapkan formulariumnya disahkannya oleh direktur rumah sakit. Jangan lupa di sini yang melakukan pengesahan semuanya pasti direktur ya, karena posisi paling tinggi di rumah sakit.
sehingga ada pengesahan ya. Nah, kemudian jika ada perubahan bagaimana? Yang mencabut juga nantinya yang mengesahkan direktur ya. Kalau ada usulan obat baru bagaimana? Usulan obat baru diusulkan ke KS, ke komite medis, nanti yang melakukan pengesahannya tetap aja direktur. Semua itu bergantung dari keputusan direktur. Nah, ini substitusi terapeutik enggak ini. Nah, untuk kasus tertentu ada penggunaan obat di luar formularium ya. Hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari TFT, Komite Farmasi Terapi, dengan persetujuan direktur ya. Jadi apa-apa yang di sini persetujuan direktur. Nah, ini kemudian dalam meningkatkan kepatuhan, hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan terapi. Jadi dalam pengadaan obat itu harus berdasarkan usulan dari si penulis resep ya di sini. Dan obat-obat yang di-order atau diadakan itu obat yang harus memiliki NIE dari BPOM karena NIE itu yang memiliki hak adalah dari BPOM, generik. Kalau penyusunan formularium rumah sakit berdasarkan data dari formularium rumah sakit tahun sebelumnya. Bukan Fornas RS ya, tapi gini, Fornas itu kan yang bikin pemerintah. Kalau formularium rumah sakit itu yang bikin tuh tiap-tiap rumah sakit. Isinya di formularium nasional dan obat-obat pelengkap lainnya. Iya, jawabannya memang formularium nasional rumah sakit. Ya, di latihan soal di web tadi kan formularium rumah sakit. Dasar kita mengorder tahun, ya contohnya gini ya, kayak saya kan kerja di rumah sakit. Untuk tahun 2023, saya ngordernya itu berdasarkan kebutuhan atau obat-obatan yang ada di formularium rumah sakit tahun ini, tahun 2022. Yang dipakai formularium rumah sakit, bukan Fornas. Kenapa? Karena tidak semua Fornas itu masuk formularium rumah sakit. Maaf, semua Fornas itu pasti masuk formularium rumah sakit, tapi formularium rumah sakit belum tentu masuk di Fornas. Kenapa? Karena pengadaan obat itu nggak hanya di Fornas, tapi di e-katalog ya. Ini kan yang di standar pelayanan kefarmasian kan ada PPT saya kan ada bilang e-katalog ya. Nah, jadi ada yang mengacu Fornas, ada yang mengacu dari e-katalog. Nah, ini penambahan atau penghapusan obat formularium melalui mekanisme. Ya, ini perlu dihafalkan ya, karena kadang soalnya itu kan dalam bentuk cerita ya. Lebih ke penerapan. Kalau ini seperti ini gitu kan, kayak yang sudah keluar itu kan soal-soalnya memang tidak saklek teori tapi lebih ke sebentar Kak, saya bahas WA. Ya, ini penghapusan obat juga bisa dihapus ya dari formularium jika obat tidak beredar lagi di pasaran, tidak ada yang menggunakan, sudah ada obat baru yang lebih cost efektif ya atau lebih murah, obat yang telah dievaluasi memiliki risiko efek samping yang lebih tinggi.
dan hasil pembahasan TFT, obat ini dikeluarkan ya. Jadi yang berhak untuk masuk em, obat atau enggak itu ya dari TFT. Nah, ini standar prosedur yang dalam proses seleksi obat ini harus ada SPO ya, SPO masing-masing ini. Karena ini memang kita bahasnya di juknis ya, petunjuk teknis, jadi lebih ke apa teknisnya langsung memang. Ini contohnya kayak perencanaan ya, formulir rumah sakit telah disusun sebelumnya. Ya ini formularium rumah sakit dalam hal pengadaan kita mengacu pada formularium rumah sakit yang telah disusun sebelumnya. Kalau kakak mungkin baca-baca di FR yang lain, jawabannya pasti formularium nasional. Padahal di petunjuk teknisnya aja sudah jelas. Formularium rumah sakitlah yang menjadi dasar acuan perencanaan. Mungkin kalau tidak percaya itu ya yang di juknisnya itu ada 199 halaman bisa dibaca ya. Karena bedanya untuk yang saya kerjakan adalah yang saya tulis ya. Saya rangkuman saya apa yang saya baca. Ini terkait ininya nanti lebih lengkapnya bisa kakak baca ya. Ini rangkuman singkat. Kemudian terkait dengan penghitungan, nah ini analisa obat ya. Kakak sudah paham tentang analisa obat belum? Kira-kira pemilihan obatnya itu berdasarkan apa? Sebelumnya kan di klinik juga ngitung-ngitung ini ya. Eh, ini ya untuk soal-soal tadi yang ada di soal saya itu semuanya adalah soal-soal yang ada di juknis ini. Ya, ini nanti bisa dibaca ya, ini ada 99 halaman, tapi nggak perlu dibaca semuanya, ya, karena saya ngikutin apa yang ada di petunjuk teknisnya. Ya kan kelihatan kan kalau kakak sambil baca, ini di petunjuk teknisnya, ini sudah lengkap. Ini pelengkap secara teknis dari Standar Pelayanan Kefarmasian nomor 72 tahun 2016. Ini pelengkapnya di sini. Jadi kalau kakak pengen jelas lebih paham lagi, ya ini pengelolaan sediaan farmasi sudah ada di perencanaan sampai administrasi, di pengadaan. Di FR tadi itu kan sebenarnya materi yang di sini, ya makanya itu saya kalau ada FR kalau di klub mana kak nggak nemu juknis di ini kak di webnya, nih saya tak kasih tahu ya untuk di web saya ada nyiapin petunjuk teknis karena itu bagi saya itu yang utama ya utama dalam ini training khusus. Sebentar saya buka untuk materi. Ya kayak saya akan share screen saya sebentar, share screen. Ya sudah kelihatan kan ya, kalau kakak buka web saya eh, iya betul yang tahun 2019 ini kan ada materi ya, ini materi, diklik aja materi, materi, nah di sini materi, nah ini pedoman semuanya. Iya memang, memang untuk dapat ilmu itu nggak mudah kak, bener nggak? Ya ya itu memang mahalnya ilmu seperti itu kak, semua itu ada, tinggal gimana kita mau rangkum apa tidaknya. Saya sudah bikin rangkumannya kak yang tadi itu.
ada banyak rangkuman. Ini kalau saya di grup ini materi kompetensi teknis ini semuanya di sini. Pedoman pengolahan vaksin yang tadi kita bahas, pengajian resep, PowerPoint-nya, pedoman pengelolaan obat rusak, pedoman pelaksanaan TB. Ya mungkin kalau kakak baca di grup lain sebelah, mereka nggak akan bahas sampai sini. Karena ini adalah yang bahan yang saya baca. Registra Kemenkes, ya, pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa. Nah ini petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian. Ya ini yang penting nih. Ya tadi sudah ada kak, sudah ada saya apa tasnya. Kita lanjut lagi ke ini ya tadi ya Juknis, Juknis mana Juknis, Juknis ke panduannya lagi langsung mana? Ya sebenarnya nggak perlu dibaca semua kok dari Juknis ini hanya 99. Tapi kita harus tahu mana yang penting saja ya. Kalau pelayanan farmasi klinis ini mungkin farmasi sudah paham ya. Pengajian resep, pelayanan Bio, Visite, PTO, EVPO, Meso. Pelaporannya sudah jelas ya, Meso di Pharmacovigilance ya. Komite Pusat Pharmacovigilance. Yang paling ini kita baca perlu baca ya segini lah sekian halaman 10 halaman terkait dengan proses pengadaan. Pengadaan ya seperti ini. Ini yang biasa keluar di soal, kakak harus bisa paham untuk penghitungannya. Ini harus dibaca ya untuk metodenya. Nah, nah, pengumpulan data kita nggak perlu ya usulan formularium ini di Fasiankes lain kita nggak perlu. Yang penting kita paham di rumah sakit aja. Kalau untuk puskesmas nggak perlu ini ya. Karena hampir sama kepalanya kalau kepala puskesmas di rumah sakit ya direktur. Pengadaannya kalau puskesmas ke gudang farmasi. Terkait kekosongan. Paracetamol ya ini ada di soal sini. Ya, ini pengadaan untuk penghitungan buffer stok gitu, LPLPO, LPPO kan hanya dari puskesmas. Ya, ini metodenya, metode konsumsi, pengumpulan datanya. Ini ya soalnya ya. Ini sama persis. Kayak yang ini nanti ya. Ya ini soalnya. Cara cara pengerjaannya juga sudah lengkap di sini. Ya, ini pemakaian paracetamol 25.000, pemakaian selama 10 bulan ya. Berarti ini kan nggak penuh terjadi kekosongan 2 bulan. Sisa stoknya tinggal 100 tablet. Ya, pemakaian paracetamol tablet per bulannya berarti dibagi 10. Perlu diingat di sini hitungannya per bulan ya. Jadi 10. Kalau yang ada yang kekosongan maka kita nggak menghitung untuk membaginya. Jadi 25.000 dibagi 10 hasilnya ketemu 2.500. Nah, pemakaiannya berapa? Harusnya kalau pemakaian tahunan ya dikali jumlah penuhnya ya. Harusnya 30.000 nih pemakaian tahun. 30.000 ordernya. Tapi kan sempat kosong kan. Dan dan kita untuk buffernya bisa pakai 10 atau 20%. Tapi standarnya itu 20% ya. Tinggal 20 dikali angka tadi ya. Stok yang seharusnya berapa? Nah, ketemu 6.000. Nah, kemudian waktu tunggunya berapa? Antara 3 sampai 4 minggu. Kalau 4 minggu kan berarti 1 bulan ya. Ya tinggal tadi kan kebutuhan bulanannya kan 2.500. 2.500 dibagi 4 ya untuk ngitung per minggunya. Nanti berarti per minggunya kebutuhannya sekian, 625. Nanti dikali 3. Dikali 3 kan karena tadi disebutkan kekosongannya 3 minggu. Ini 1.975. Maka kebutuhannya berapa? Tinggal aja di jumlah kebutuhan total tahunan. Tadi ya udah dikali 12 ya karena ada 2 bulan kosong sih.
Kemudian ditambah 6.000. 6.000 dari mana? Tambah buffernya. Terus ditambah lead time-nya, waktu kosongnya. Kan waktu kosongnya tadi sekitar berapa? 3 minggu ya, 3 minggu, 3 kali 6 25, ya itu langsung ketemu ini hasilnya sekian. Kemudian rencana kebutuhan paracetamol tahun 2020, maka hasil penghitungan kebutuhannya ini dikurangi sisa stoknya kan cuma 100, ya nanti ketemu angkanya. Di soal apa nggak ada? Oh iya, iya tapi kalau untuk ujian biasanya nanti ada Kak masalah ini. Iya, bingungnya di situ ya. Kalau pas ujian benar, iya. Kalau di soal biasanya ada ini, kekosongannya mau berapa lama. Apa pemakaian rata-ratanya berapa ya, lead time-nya nanti berapa. Ya, jadi, nah ini kan perkiraan ya 3 sampai 4 minggu. Mau kapan aja bisa. Kalau ngitung yang 3 sama 4. Ya, ya bisa pilih salah satu. Karena kan biasanya nilainya nggak terlalu beda jauh, Kak. Kalau seandainya nggak ada, nggak dicantumin, ya ikut aja pakai 3 yang terkecil, lead time terkecil. Kalau nggak ada, nanti kan udah ketahuan kan ya kalau ngitung ngitung bulanannya kan udah kelihatan sebulan berapa. Nanti kalau dikurangi bagi empatnya itu. Nah ini kalau metode morbiditas itu berdasarkan pola penyakit. Ini contohnya, ini juga keluar ini Kak saya dulu. Ini satu siklus pengobatan diperlukan 10 bungkus. Jumlah kasus 10.000. Ya tinggal dikali aja. Nanti ketemu hasilnya. Nah ini 20 bungkus, ini tinggal dikali aja 20. Nanti ketemu. Ya jadi sederhana kalau di sini. Evaluasi pengadaannya menggunakan ABC Van ya. Ya, ABC, ini saya sudah terangkan kan yang ABC ya saat yang pertemuan pertama tadi. Ya ini kelompok A, obat yang jumlah nilai menunjukkan penyerapan dananya sekitar 70% dari dana keseluruhan. Berarti banyak menghabiskan anggaran. B, yang penyerapan dananya sekitar 20%. C, yang penyerapan dananya dari jumlah dana obat itu hanya 10%. Ya, seperti itu. Tapi di sini perlu dipahami ya untuk saran saya sih sambil membaca ini bahwa ini sebagian besar dana obat 7 bulan digunakan untuk pengadaan. Nah, ini contohnya ya, bahwa sebagian besar dana obat digunakan untuk pengadaan 10% dari jenis item yang paling banyak digunakan. Sedangkan sisanya 90% jenis item obat menggunakan dana 30%. Maka dari ini kita bisa mengidentifikasi kira-kira mana yang dibutuhkan. Ya, ini B, akumulasi 7%. Penyerapan dana sekian. Nah, ini intinya di sini. Perlu diperhatikan ya. Ya. Kalau yang fan, kayaknya udah pernah saya jelaskan ya, kelompok esensial yang bekerja pada sumber penyebab penyakit untuk kuratif. Ya ini ada contohnya, anti diabetes, analgesik, antikonvulsi. Ini kombinasi, kombinasi juga eh, jenis ini ya, statusnya harus E dan sebagian V. Ya, jadi kita harus paham mana yang harus kita prioritaskan. Nah, obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurangi. Nah, ini perlu dipahami NA ya. Kita ngikutin aja alurnya ini. N ya non esensial dan A yang menghabiskan anggaran itu perlu dikurangi. Berarti yang oh ya, ya nanti kita bahas FR. Ya, ini pengadaan nanti bisa dibaca sendiri ya untuk
Untuk menghitung stok optimum ini juga. Ya, NC yang dihapus. Nanti ini bisa di ini kan apa? Contoh soal apa rumusnya? Ya rumus. Kalau ini contoh soalnya paling di pertanyaan aja. Kira-kira obat yang harus di apa di eliminasi yang mana? Ya, Na. Yang harus dieliminasi itu Na. Nih, obat yang kategori Na itu yang pertama dihilangkan. Karena apa? Karena A itu paling banyak menghabiskan anggaran. Yang stok optimum. Wadaan stok optimum ini. Stok optimum. Stok optimum ada di ringkasan saya, Kak. Nanti itu sudah ada. Ya, nanti tak kirim ya. Itu kalau dibaca aja rangkuman saya nanti akan nemu ya. Oh iya, yang di RKO-nya ya. Tetapi kalau di sini itu NA, Kak. Tapi kalau secara logika itu NA. Ngapain NC? Karena NC itu yang sedikit menghabiskan anggaran. Jadi yang dipilih yang harus segera dieliminasi adalah NA. Iya, yang menghabiskan banyak anggaran harus di-cut. Contoh gini, kita untuk beli obat yang harganya mahal-mahal ya, daripada mahal-mahal penting yang lebih murah dong. Karena N itu kan non esensial, vitamin. Nah, pilih vitamin yang menghabiskan anggaran atau tidak. Kalau kakak jadi pemilik rumah sakit, pasti kan yang dipilih kan vitamin yang dihilangkan kan vitamin yang harganya mahal toh. Vitamin yang harganya murah seperti IP itu kan dipertahankan saja. Tapi kalau yang branded-branded vitamin pasti dibuang. Itu Kak untuk pola pikir kita seperti itu. Ya, yang ditanyakan yang mana lagi? Paling nanti saya siapkan ini ya untuk rangkuman untuk FR yang baru ya. Jadi setengah lima nanti saya kirimkan FR yang baru. Iya, iya nanti fokus ke FR dan jawaban yang baru. Iya, ya itu sebenarnya bukan nggak banyak yang dijawab ya, karena yang saya tulis di situ adalah hal-hal yang saya nggak hafal.
saat saat itu ya kemarin ujian kan saya kan menghafalkan semua itu nggak saya tulis karena kadang pak banyak itu ya. Ya nanti untuk pertemuan malam mungkin saya lebih banyak nanti tak kirim itunya ya untuk soal dan jawabannya aja ya seperti itu ya. Zoom-nya paling nanti malam ya nunggu nunggu anak tidur ya. Kalau enggak saya siapkan ininya apa kalau seandainya pas nggak tepat waktunya ya saya kirimkan rekaman Zoom-nya. Maunya materi apa aja nih nanti untuk nanti malam? Untuk FR saja, penjelasan FR. Nanti malam, iya, ini saya mau bahas tentang FR semua sih. Kalau nggak sempet, ya paling ini ya apa nanti saya pas malam bangun malam setelah anak saya tidur, saya baru bisa ini. Gimana? Ya, nanti kalau kakak nemu FR nanti dikirimin aja ke saya, nanti tak tak rekap sambil saya siapin. Kalau yang KLT gitu-gitu gimana Kak dibahas juga kan? KLT ya. Kalau saya pikir gini, kalau kita nyarinya untuk yang mungkin yang lebih ke arah klinis saja ya, yang pasti-pasti saja. Kalau soalnya udah nyentuh ke KLT ya itu anggap aja kita lagi nggak mujur. Gitu aja Kak. Ya kalau pengalaman saya itu ya seperti itu, sesuai dengan apa yang dilamar. Ya, eh, ya nanti kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kak, kamu ya lebih enak lagi lewat WA saja ya Kak. Soalnya banyak sekali ya. Iya, lewat WA aja. Karena kalau yang chat di situ banyak. Nomor saya, jadi saya catat. First line. First line tentang apa? Oh, tentang TB ya. First line TB HRZE. TB ARV. Ya kalau ARV TLE. Yang aman untuk hamil, kemudian untuk profilaksis pakainya Sidofudin. Semua yang mengandung Sidofudin itu aman. Terkait itu semua remaja itu pakai Sidofudin atau untuk pada anak-anak untuk ARV-nya pakai Abacavir, ABC, Abacavir ya. Kalau baru melahirkan itu pakainya Sidofudin. Anak itu bisa pakai Sidofudin ataupun Abacavir. Abacavir itu ABC. Kadang di soal itu pakai kode ya, kayak 3TC itu Lamivudin. Seperti itu, Kak.
Untuk obat TB, ini ya saya screenshotkan. Saya kirim ya, sebentar. Mungkin kakak bisa WA saya ya, nanti saya bisa enak screenshotnya. Ya, ini rekomendasi obat TB ya. Kategori 1, 2 HRZE, 4 H3 R3, HR3. Kalau saya biasanya nyingkatnya HR3 biar mudah. Jadi 2 bulan itu masa intensif, kemudian masa lanjutannya 4 bulan. Ya nanti saya buatkan lampiran. Ini ada yang tes ini nomor Kak Murda ya. Oh iya, ya ya nanti saya siapkan untuk rangkumannya. Ya, ya. Ya mungkin untuk pertemu yang kayak undang-undang keluar ya Kak. Yang undang-undang itu JKN ya hanya sedikit sih. Ada beberapa yang keluar tapi sebagian besar pada jarang keluar itu yang JKN. Tapi memang saya masih cantumkan. Tapi fokusnya mungkin bukan yang ke JKN-nya ya untuk belajarnya. Kalau undang-undang narkotika psikotropika ya pasti keluar itu tentang isinya apa saja. Ya narkotika golongan pertama yang untuk apa penelitian gitu ya, yang khusus untuk penelitian, pengadaannya bagaimana itu seperti itu. Undang-undang yang psikotropik ya masalah SP, rangkap berapanya, rangkap 3. Kalau yang narkotika itu untuk mana saja, eh, apa Dinkes, BPOM, sama satunya lagi untuk PBF-nya, kayak gitu. HRZE, iya jawabannya HRZE 4 HR, 4 HR3. HRZE itu kan INH rifampicin pirazinamid atambutol. Kemudian kalau yang menyebabkan, iya iya ada tiganya Kak. Kemudian kalau yang namanya TB resisten itu yang resisten terhadap isoniazid dan rifampicin ya Kak ya, MDR. MDR itu kalau yang resisten terhadap salah satu dari rifampicin maupun isoniazid. Kemudian kalau yang SDR itu eh, dari ada resisten yang injeksinya bisa streptomycin ya. Kalau untuk apa MDR itu kan HRZE tambah S. S itu streptomycin injeksi. Tapi kalau injeksinya resisten itu namanya XDR. Itu ada pemberiannya moxifloxacin. Second line ya. Iya, iya semacam iya itu. Pokoknya untuk dasarnya aja untuk first line-nya HRZE. Dua itu maksudnya 2 bulan pemberiannya. Tapi 2 bulan dicek ada perbaikan apa enggak. Kayak gitu ya. Ini saya juga mau calling-calling ini nih. Teman-teman yang ujian ini 4:30 pastinya untuk yang apoteker sudah selesai. Untuk saya siapkan malam ini untuk teman-teman yang ujian pagi.
nggak banyak kok, paling satu dua. Ya biasanya nggak banyak. Oh ya, ini ada beberapa teman yang menanyakan tentang SKP ya, apa jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional apoteker keluar nggak? Kemungkinan sih nggak keluar ya. Nggak usah belajar itu ya, Japfung apoteker, karena itu untuk PNS. Kalau P3K kan bukan PNS, nggak usah belajar itu. Karena dulu saya juga nggak ada yang sama sekali keluar tentang Japfung apoteker. Eh, Masalah gaji gedean P3K ya, karena untuk iya nggak apa-apa, saya jawab aja. Kalau kakak di Jakarta ya mungkin lebih gede. Tukinya mungkin gedean kakak ya di Jakarta, karena saya di daerah. Contohnya gini, untuk gapoknya aja itu semua sama. Kalau tukin, oh ya kalau gaji gedean P3K, karena gaji pokok apoteker itu 3,099 itu gaji pokok. Kalau tukin itu tiap instansi beda-beda, tetapi rata-rata lebih tinggi PNS. Tapi dibandingkan non ASN ya mending lah ya. Tahu mending kan ya bahasa Jawa? Iya, mendingan lah namanya kalau ya iya. Ya lumayan sih untuk ininya. Kenaikannya ya lumayan drastis, tapi memang nggak sama 100% dengan PNS ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Iya, PNS. Oh, tergantung instansi ya. Jadi ada yang beda jauh, ada yang enggak. Ya kalau PNS 100, PPPK 80, seperti itu. Tapi kalau kerjanya, ya dapat gaji ke-13, 14. Dan bedanya itu gasik ya, kalau kalau P3K itu gajinya gasik. Ya berarti jam 1 malam, jam 2 malam udah masuk. Ya cepet ya, jadi ya, iya nanti saya siapkan dulu untuk FR-nya. Saya juga mau nyari-nyari nih, nyari-nyari untuk FR-FR. Ya, eh, saya akhiri dulu ya untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya untuk ujian besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.